الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ruhnya Nabi Muhammad itu lebih tua, lebih dahulu daripada Adam. Dan jasadnya lebih mudah daripada Nabi dan Rasul. Ini berbicara kita tentang Nur Muhammad, Bapak Ibu. Maka disitulah dikatakan oleh Rasul, Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyyuka min nurihi. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya ini. Maka yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad daripada dirinya, Bapak Ibu. Maka disitulah rahasianya. Nur Muhammad inilah awal penciptaan, Nur Muhammad inilah awal kejadian. Kalaulah Nur Muhammad itu awal penciptaan dan awal kejadian, siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad inilah tajalli kenyataan untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Naik kita ke atas, Bapak Ibu, pemahamannya biar lebih jelas. Ketika Allah dalam kesendirian, belum ada apa-apa, Bapak Ibu. Jangankan diri kita, Bapak Ibu, ayah bunda kita belum ada. Jangankan ayah bunda kita, kakek nenek kita juga belum ada. Jangankan kakek nenek kita belum ada, langit dan bumi itu juga belum ada, Bapak Ibu. Jangankan langit dan bumi belum ada, aras, luh, kursi dan mahfuz pun juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi dan mahfuz belum ada, surga dan neraka pun juga belum ada. Jangankan surga dan neraka, Bapak Ibu, belum ada, nurnya saja juga belum ada. Jangankan nurnya, Bapak Ibu, nama daripada dirinya juga belum ada, belum bernama. Lalu siapa yang ada ketika itu? Yang ada ketika itu adalah dia semata-mata. Kata-kata dia semata-mata juga belum ada, Bapak Ibu. Inilah yang membuat paning aku tuh. Tidak ada bisa lagi dijelaskan. Ini Allah katakan. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Tak bisa dijelaskan. Baru kita bisa sebut, baru kita bisa jelaskan. Kalau telah ada ruang, telah ada masa, dan telah ada waktu. Baru bisa dijelaskan. Ini ruang, masa, waktu, nur saja belum ada. Namanya juga belum ada. Itu yang membuat akal tidak sampai itu. Ini yang disebut masanya dengan masa ghaibul ghuyub namanya, Bapak Ibu. Itu istilah namanya itu. Ghaibul ghuyub, ya. Kegaiban, atau disebut namanya masalah ta'yin, belum nyata, atau diistilahkan namanya kunizat, zatul bihal, zatul bahdi, zatul bukti, wujud hakiki. Atau disebut juga namanya dengan hu. Semua istilah-istilah itu, hu, zatul bukti, zatul bahdi, wujud hakiki, zatul bihal, la sautun wala harpun la ta'yin ghaibul ghuyub, untuk memberikan pemahaman hanya dia satu-satunya yang ada sebelum kata ada itu ada. Dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan. Maka disitulah dia menjelaskan dirinya, huwal awalu wal akhiru wa zahir wal batin. Dia awal belum ada permulaannya, awal gak ada ujungnya.
Akhir tak ada pangkalnya, akhir tak ada kesudahannya. Zohir tiada berupa dan berbentuk, namun segala yang wujud itulah wujud nyatanya akan kezohiran dirinya. Goib tiada tersembunyi, karena segala yang zahir itulah wujud nyatanya yang goib itu yang sebenar-benarnya. Maka ketika dia dalam keadaan kesendirian, dalam keadaan jomblo, Tuhan itu Bapak Ibu kesendirian, disitulah Allah itu bernazar dengan dirinya sendiri. Berpikir, ini yang disebut namanya nazarullah. Ya. Apa kata Allah di situ? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah menjelaskan dirinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala yang ada, segala yang wujud, asalnya, hakikatnya itu adalah dirinya sendiri. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, siapa aku ini? Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikanlah sesuatu itu dari diriku. Jadi Allah menciptakan sesuatu bukan di luar dirinya. Allah menciptakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini bahasa syariat. Kalau bahasa hakikatnya Allah nggak pernah menjadikan Bapak Ibu. Itu disebut tajalli. Nah, kita gunakan bahasa syariatnya dulu. Karena aku ingin dikenal, maka aku jadikanlah sesuatu daripada diriku. Supaya yang aku jadikan dari diriku sendiri, agar dia mampu mengenal aku, akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Lalu apa yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah dari dirinya? Yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah daripada dirinya, inilah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Nur Muhammad itulah sebenarnya untuk melihat nyatanya akan kezohiran dirinya. Kalaulah Nur Muhammad itu untuk melihat nyatanya akan wujud kezohiran dirinya, maka Nur Muhammad ini, ya, kedudukannya itu adalah di sifat Bapak Ibu, sifat. Sedangkan Allah itu makomnya adalah di zat. Ya. Nur Muhammad itu kedudukannya di sifat, Allah itu makomnya di zat. Inilah yang disampaikan untuk mengenal zat, kenali sifat. Karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Nyatanya zat kena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Oleh karena itu, jangan Bapak Ibu pisah ceraikan antara zat dengan sifat, sifat dengan zat. Dia ini adalah dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Maksudnya, zat dengan sifat itu esah atau ahad Bapak Ibu. Makanya kita tidak bisa langsung mengenal zat. Karena kita tidak bisa langsung mengenal zat. Lalu bagaimana cara mengenal zat? Mengenal zat kenalilah sifat. Kita tidak bisa langsung mengenal Allah. Untuk mengenal Allah kenalilah nurnya. Nur inilah yang disebut wujudullah. Nah, lihat, ini hakikat. Nur ini disebut wujudullah. Atau disebut juga bahasanya ainullah. Atau dikatakan juga hakikatullah. Nur itulah wujud Allah tanpa memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Kalau dalam bahasa thariqat, ini kita gunakan turun dia ke bawah. Kalau kita gunakan bahasa thariqat, Nur Muhammad itu yang disebut namanya mir'atillah. Mir'atillah. Cermin Allah. Tempat memandang wujud nyatanya rupa Allah.
Kalau diturunkan lagi ke bawahnya ke dalam bahasa syariat, Nur Muhammad itu yang disebut namanya hamba Allah. Jadi hamba Allah itu dalam bahasa syariat. Mir'atillah ini dalam bahasa torikat. Sedangkan dalam bahasa hakikat, wujudullah, ainullah, hakikatullah. Ini yang disebut dengan bahasa hakikat. Dalam bahasa makrifat, bahwa Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Ini tiada lain. Dalam bahasa makrifatnya di alas bahasanya Bapak Ibu. Tiada lain adalah dia sendiri. Tiada lain dia sendiri. Dia sendiri. Kalaulah Nur Muhammad itu tiada dia sendiri, itu maknanya bahwa Nur Muhammad itu itulah nyatanya akan rupa dirinya yang sesungguhnya. Di sini pemahamannya. Makanya untuk mengenal Allah kenalilah Nur Muhammad. Untuk mengenal zat kenali sifat. Karena sifat tempat memandang nyatanya zat. Nur Muhammad tempat memandang nyatanya Allah. Sama juga tuh Bapak Ibu. Cuma ketika kita gunakan sifat, pasangannya adalah zat. Kalau kita gunakan Nur Muhammad, pasangannya Allah. Esa itu Bapak Ibu. Disitulah Allah mengatakan, khalaqtuka li ajli. Itu maksudnya tadi itu. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan engkau itu untuk menyatakan akan diriku, untuk melihat diriku. Atau dikatakan Nur Muhammad itu adalah cermin untuk memandang rupa diriku. Nur Muhammad itu cermin. Ustaz nanya sama ibu-ibu nih, ya. Ketika ibu-ibu tadi akan ke masjid ini, ada enggak berkaca dari Bapak Ibu? Ibu-ibu ada enggak bercermin? Ada. Katanya Ustaz, kalaulah bapak-bapak dan ibu-ibu tadi ada bercermin di rumah sebelum ke masjid, pertanyaan Ustaz, nampakkah diri Ustaz tadi di dalam cermin pada saat Bapak Ibu bercermin? Nampakkah diri Ustaz di dalam cermin ketika Bapak Ibu bercermin tadi? Kan tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Kan bukan Ustaz yang bercermin. Yang bercermin siapa? Yang bercermin itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang bercermin, maka diri siapa yang nampak dalam cermin itu? Tentu diri Bapak Ibu. Paham ya? Nah, kita antarkan gajinya. Kita ini cermin Allah. Kalaulah kita ini cermin Allah, ya, karena Allah cuma yang wujud semata-mata, maka diri siapa yang nampak di dalam cermin itu? Adakah diri kita? Enggak. Di siapa yang nampak yang cermin? Itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Disitulah dikatakan oleh Allah, wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa diriku. Atau khalaqal insan ala surati rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupa ar-Rahman, diri aku itu Tuhan. Ini kias untuk menghantarkan paham. Nah, kita antarkan lagi pemahamannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita beli semangka, lalu kita potong menjadi 100 potong. Kemudian kita masukkan ke dalam baskom. 100 potong semangka kita masukkan ke dalam baskom. Pertanyaan Ustadz, kalaulah baskom ini sudah terisi sepenuhnya semangka 100 potong, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain semangka di dalam baskom ini? Bisa Bapak Ibu mendapatkan sesuatu selain semangka di dalam baskom? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa menemui sesuatu selain semangka dalam baskom ini? Karena yang ada cuma semangka.
Kalaulah semangka kita isi dalam baskom, tentu kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang lain selain semangka. Karena semangka isinya tentu semangka yang kita jumpai di dalamnya. Paham maksudnya tuh? Nah, paham. Mana makna yang sebenarnya? Allah Ahad. Apa arti Ahad Bapak Ibu? Ini menghantarkan nih, Ahad. Ahad itu maknanya Esa. Esa itu maknanya satu. Satu itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Nih, hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Nah, tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Hanya dialah yang mutlak ada. Nah, yang mutlak. Semata-mata. Paham Bapak Ibu? Ahad itu artinya Esa, satu. Hanya dia satu-satunya dan tidak ada yang lain selain pada dirinya. Hanya dia yang ada semata-mata secara mutlak. Pertanyaan Ustadz. Kalau Allah itu telah menjelaskan dirinya Ahad. Hanya dia satu-satunya. Pertanyaannya. Bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah seisi alam ini? Bisakah Bapak Ibu mendapatkan sesuatu selain Allah pada seisi alam ini? Kalau Allah cuma satu-satunya. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam? Karena Allah cuma satu-satunya Bapak Ibu. Kalau dia cuma satu-satunya sisi alam, ala innahu bikulli syai'in muhit, maka alam dan diri kita ini apa bagi dirinya? Hah? Kalau hanya dia cuma yang ada, tidak ada yang lain selain pada dirinya, lalu alam, diri Bapak Ibu ini apa bagi dirinya? Kalau memang dia yang ada satu-satunya. Alam dan diri Bapak Ibu ini, inilah yang dikatakan wujudullah atau ainullah, nyatanya Allah. Bahasa kiasnya, alam dan diri Bapak Ibu ini bentuk lain daripada rupa diriku. Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Bisa memahami bahasa Ustadz? Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku, kata Allah. Makanya seisi alam dan diri kita ini disebut kenyataan untuk memandang nyatanya Allah. Dalam bahasa tarikat, alam dan diri Bapak Ibu disebut cermin untuk memandang nyatanya rupa diri Allah. Karena dia cuma yang wujud dan dia cuma yang ada semata-mata. Maka disitulah kita wajib untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad. Secara makna hakiki itu adalah Nur Muhammad, bukan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bicara hakikat. Makanya dikatakan Allah, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah seorang ayah laki-laki di antara kamu, akan tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Utusan Allah. Apa kata Allah? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, nih, kita permain sini semua ini. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya pada dirimu itu ada Rasul Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Mana yang dikatakan Rasul Allah? Mana yang disebut utusan Allah? Yang dikatakan Rasul Allah pada diri kita, itulah yang disebut namanya dengan
ruh itulah yang disebut namanya utusan Allah. Ruh itulah yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Itu dia. Nih ruh Bapak Ibu. Nah, ruh ini yang disebut Rasul Allah. Rasul Allah oleh orang-orang arif, oleh orang-orang kasab, ya, Rasul Allah itu disingkatnya dengan rasa. Nah, Rasul Allah ini, nih, Rasul Allah disingkat dengan rasa. Rasa. Rasa itu Rasul Allah. Itu maksudnya mencari Tuhan itu dengan rasu. Mencari Allah itu dengan rasa. Kenalilah rasa itu siapa rasa. Rasa itu Rasul Allah, utusan Allah. Mana yang katakan rasa utusan Allah itu adalah ruh. Ruh itulah yang disebut namanya Nur Muhammad itu. Maka disitulah Rasul menjelaskan tentang rahasia ruh dan rahasia jasad ini. Apa kata beliau? Ana abul arwah wa Adam abul jasad. Aku ini bapak sekalian ruh dan Adam itu bapak sekalian tubuh. Nah, ini yang mesti dipahami. Ini Nur Muhammad secara makna hakiki. Sekarang Bapak Ibu, mana yang Nur Muhammad itu yang sebenarnya? Lihat. Ya, nah, jadi Ustadz katakan sama Bapak Ibu, nur itu jangan Bapak artikan cahaya. Ya, nur itu, lihat nih. Nur ini jangan Bapak Ibu artikan dengan cahaya. Nur itu maknanya terang. Terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Jadi Nur Muhammad itu maknanya terang, jelas, nyata, dan wujud. Kalaulah Nur Muhammad itu terang, jelas, nyata, dan wujud, mana yang Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu Bapak Ibu sudah menjadi sesi alam nidah. Nur Muhammad ini sudah menjadi sesi alam langit dan bumi. Apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun namanya. Mulai dari yang kasar sampai kepada yang halus. Mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil. Apapun bentuk dan rupanya, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Yang hadir ini Nur Muhammad seluruhnya nih. Maka tak payah Bapak Ibu mencari Nur Muhammad. Yang payah itu mencari Nur Laila. Dia payah atau ya ibunya tuh. Ya, nah, itu yang payah tuh. Mencari Nur Muhammad. Ini seisi alam nih. Seisi alam inilah Nur Muhammad. Kalaulah seisi alam ini Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad tadi? Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya akan wujud Allah. Ya, saya ulang lagi. Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Sekarang Nur Muhammad sudah jadi alam semesta. Maka alam semesta ini tempat memandang nyatanya akan wujud Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka disitulah Allah menjelaskan. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu ke barat dan ke timur, maka yang nampak itu adalah aku, Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang meliputi akan seisi alam ini. Nah, paham Bapak Ibu sampai situ? Nah, paham. Kalau paham, lihat. Kesempurnaan memandang nyatanya Nur Muhammad pada seisi alam, sempurnalah kepada insan. Nah, ini kepada insan Bapak Ibu. Kepada insan. Insan itu artinya manusia. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada seisi alam, sempurnalah pada insan. Insan inilah yang disebut namanya
Nur Muhammad zohir dan batin. Kalaulah Nur Muhammad itu sempurna pada insan zohir dan batin, maka pada insan inilah sebenarnya tempat memandang nyatanya akan rupa wujud Allah itu. Maka disitulah Allah katakan al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku adalah sifatku, sifatku tiada adalah aku. Al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah sebenarnya rahasianya insan itu. Itu maksudnya bahwa kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu sudah sempurna dia pada diri kita Bapak Ibu. Zohir dan batin. Itu maksudnya. Sekarang insan tempat memandang Nur Muhammad secara zohir dan batin, ruh dengan tubuh, maksudnya bahwa tubuh dan ruh kita itulah sebenarnya Nur Muhammad yang rupanya disebut dengan insan. Ruh dan tubuh kita ini adalah asalnya Nur Muhammad yang sudah sempurna, wujud rupanya disebut namanya insan. Jadi memandang Nur Muhammad itu kepada insan sempurnanya. Siapa insan? Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku adalah sifatku, sifatku tiada lain adalah aku. Yang kedua, insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Rupanya Bapak Ibu, disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya nyata sempurnanya pada manusia. Apa kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Ini lihat. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini kata Allah sudah meliputi akan dirimu. Allah itu sudah sempurna wujudnya meliputi diri setiap kita ini. Itu maksudnya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat kesempurnaan nyatanya akan rupa wujud diri Allah, pandanglah kepada manusia. Manusia itulah kesempurnaan memandang nyatanya rupa wujud Allah itu. Tapi ingat, dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Walaupun manusia mengatakan kita ini manusia, tapi manusianya kita bukanlah nyatanya wujud diri kita. Walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah nyatanya wujud diri kita. Walaupun kita dikatakan punya diri, tapi diri kita bukanlah nyatanya wujud diri kita. Kalau diri kita bukanlah diri kita, orang bukanlah nyatanya wujud diri kita, insan bukanlah nyatanya wujud diri kita, lalu siapa sebenar-benarnya orang, manusia, insan dan diri? Itu tiada lain aku, kata Allah. Rupanya Bapak Ibu ndak orang sebenarnya. Paham maksud satu? Rupanya Bapak Ibu ndak orang lah. Maka berhentilah Bapak Ibu jadi orang lagi kalau ingin mengenal Tuhan. Mau Bapak Ibu berhenti jadi orang? Kalau Lena mau berhenti jadi orang, insya Allah Bapak Ibu mampu mengenalkan Allah itu. Maknanya apa? Keluar kita dari diri kita. Karena orang yang mampu mengenal Allah, yang wujud dan nyata sempurna pada dirinya adalah orang yang mau keluar dari dirinya. Apa kata Allah? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Apa maksudnya? Bila engkau adalah engkau, engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa wujud, sama basar kalam ilmu kudrat dan iradat serta hayat, pasti kamu tidak akan pernah mengenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau kenal aku. Itu maksudnya, bila engkau sadar bahwa engkau bukanlah wujud,
Engkau itu bukanlah melihat, mendengar. Kalau bukan melihat, mendengar apa tuh? Buta tuli. Kalau engkau sadar, engkau tuh tiada, engkau tuh buta, engkau tuh tuli, engkau tuh bisu, engkau tuh bodoh, engkau tuh lemah, papa dan mati, pastilah engkau kenal aku, karena yang sebenar wujud itu aku. Kalau yang sebenar wujud adalah aku, yang hidup itu aku. Kalau yang hidup itu aku, yang melihat aku, yang mendengar aku, yang berkata aku, yang mengetahui aku, yang berkuasa berkenan adalah aku, kata Allah. Maka keluar kita dari keakuan dan kesadaran diri kita. Kembalikan sarung ke pisaunya lagi. Inilah yang maksud oleh Rasul, mutu qabla anta mutu. Mutu qabla anta mutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum datangnya ajal. Matikan diri sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Matikan diri di dalam hidup. Apa maksudnya matikan diri sebelum ruh melepaskan cangkangnya? Matikan diri sebelum datang ajal? Matikan diri sebelum datangnya Israel? Matikanlah kesadaran dan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud. Wujud. Yang merasa sama. Yang merasa basar, yang merasa kalam, yang merasa ilmu, yang merasa kudrat, yang merasa iradat, dan yang merasa hayat. Inilah yang Ustaz maksudkan, kembalikan sarung ke pisaunya. Bagaimana cara mengembalikan sarung ke pisaunya? Wujud Allah, wujud aku. Wujud Allah dengan sendirinya. Maksudnya, wujudnya aku itu, itulah nyatanya akan wujudnya Allah. Tapi Allah wujud dengan sendirinya. Melihatnya aku itu, itulah nyatanya melihatnya Allah. Tapi Allah melihat dengan sendirinya. Mendengar aku ini, inilah nyatanya samianya Allah. Tapi Allah mendengar dengan sendirinya. Hidupnya aku ini, itulah nyatanya hidupnya Allah. Tapi Allah hidup dengan sendirinya. Kembalikan dia kepada asalnya. Ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini tiada. Ya Allah, itu maksudnya tuh. Ya Allah, yang melihat dan mendengar itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini buta tuli. Ya Allah. Ya Allah, yang berkata itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini bisu. Ya Allah. Ya Allah, yang mengetahui itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini bodoh. Ya Allah. Ya Allah, yang kuasa itu Engkau. Ya Allah, aku ini lemah. Ya Allah. Ya Allah, yang berkehendak itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini papa. Ya Allah. Ya Allah, yang hidup itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini mati. Ya Allah. Itu udah masuk sarung ke pisaunya Bapak Ibu. Pertanyaan Ustadz, kalaulah wujud kita telah dipulangkan kepada wujudnya Allah, maka wujud siapa yang sebenar ada Bapak Ibu? Wujud Allah lah yang sebenar-benar ada. Itu maksudnya kesempurnaan tiada adalah ada. Coba dengar lagi. Kesempurnaan tiada adalah ada. Kesempurnaan tuli adalah mendengar. Kesempurnaan buta adalah melihat. Kesempurnaan bisu adalah berkata. Kesempurnaan paham adalah mengetahui. Kesempurnaan lemah adalah kuasa. Kesempurnaan papa adalah kehendak. Kesempurnaan mati adalah hidup. Pertanyaannya, kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, siapa yang sebenar ada? Allah. Kalaulah kesempurnaan tuli adalah mendengar, siapa yang sebenar mendengar? Adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan buta adalah melihat, siapa yang melihat? Yang melihat adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan mati adalah hidup, siapa yang sebenar hidup? Yang sebenar hidup adalah Allah. Maka disitulah dikatakan, insan inilah tempat memandang nyatanya rupa diri Allah secara sempurna. Maka pahamilah,
asal usul daripada diri Bapak Ibu ini. Siapa yang telah mengenali akan asal usul dirinya, zahir dan batin adalah Nur Muhammad, maka matinya tidak hancur. Matinya tidak membusuk, matinya tidak membangkai, matinya tidak membelatung. Karena inilah janji yang telah disampaikan Allah melalui lisan nabinya. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah haramkan bumi ini. Bumi ini diharamkan oleh Rasul. Tidak akan menghancurkan, tidak akan membelahtungkan orang-orang yang telah mengenal Nur Muhammad itu. Bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu telah sempurna wujudnya pada dirinya. Zahir dan batin. Zahirnya nyata pada tubuh, batinnya nyata pada ruh. Maka hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Nur Muhammad. Jangan bertubuhkan jasmani. Jangan bertubuhkan ruhani, tapi bertubuhkanlah Nur Muhammad Bapak Ibu. Sempurna itu. Nah, kalau tilik lagi ke dalam, ya usah menghantarkan ini, asal kejadian diri yang zahir, yang tubuh ini kan insan, zahirnya tubuh. Nah, tubuh ini asalnya daripada api. Lihat, angin, air, tanah. Ya, api, angin, air, tanah. Ini yang zahir ini Bapak Ibu. Kita lihat, asal daripada tanah adalah air. Asal air adalah angin. Asal angin adalah api. Asal api adalah Nur Muhammad. Atau cara penyampaian kajinya, asal tanah daripada nur, asal air daripada nur, asal angin daripada nur, asal api daripada nur. Maka diri yang zahir ini disebut namanya Nur Muhammad. Itu maksudnya itu. Ya, makanya api pada diri insan ini yang menjadi darah. Angin pada diri insan itu menjadi urat. Air pada diri insan itu menjadi tulang. Tanah pada diri Bapak Ibu itu menjadi insan ini menjadi daging. Nah, maka asal kejadian diri yang zahir adalah Nur Muhammad. Asal kejadian ruh juga asalnya Nur Muhammad. Nah, kalau dirinci, kalau tubuh yang zahir asalnya 4 anasir, kalau diri yang batin juga asalnya daripada 4 anasir yang batin. Mana anasir yang batin? Wujud, ilmu, nur, dan syuhud. Itu dia. Wujud itulah yang disebut namanya dengan zat. Ilmu itu disebut namanya sifat. Nur itu disebut namanya asma. Dan syuhud itu disebut namanya af'al. Itu dia. Maka diri yang zahir, tubuh, diri yang batin, ruh, kedua-duanya asalnya Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu sudah sempurna dia rupanya insan ini Bapak Ibu. Maka hendaklah bertubuhkan Nur Muhammad. Disitulah Allah mengatakan, siapa yang telah bertubuhkan Nur Muhammad yang rupanya insan, ketahuilah bahwa insan itu adalah rahasiaku, akulah rahasia insan itu yang sebenar-benarnya. Kenapa insan ini disebut rahasia Allah? Rahasia apa maksudnya? Insan inilah tempat memandang zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alnya Allah Bapak Ibu. Nah, af'alnya Allah. Karena insan ini tempat memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah, disebutlah namanya wujudullah. Nah, kembali juga lagi ke sini dia, wujudullah, wujudnya Allah. Jadi kalau kita ingin memandang nyatanya wujudnya Allah secara sempurna, pandanglah kepada insan. Wah. Sekarang insan ini kemana meniliknya lagi? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Insan ini ya kan tempat memandang sempurnanya Allah kan. Sekarang insan itu ada yang baik, ada pula yang buruk. Nah, yang buruk.
maka pandanglah rahasia Allah yang sempurna pada insan, yaitu kepada insan yang baik memandangnya, Bapak Ibu. Lihat. Jangan kepada insan yang buruk perangainya. Pandanglah kepada insan yang baik perangainya. Yang baik itu juga di atasnya masih ada. Pandanglah kepada insan yang baik lagi soleh. Yang soleh itu pandang lagi di atasnya, itu adalah ulama. Jadi memandang Allah itu kepada insan baik, soleh, lagi ulama dia. Lihat, lagi ulama. Di atas ulama masih ada makomnya, itu disebut aulia. Aulia, wali. Di atas aulia masih ada makomnya, disebut namanya nabi. Jadi memandang kesempurnaan nyatanya Allah pada insan, pandanglah kepada insan kapasitasnya sebagai nabi. Nabi berapa banyaknya, Ibu? Berapa banyaknya nabi, Pak? 25, bisa nego lagi? Nabi itu banyaknya 124.000. 124.000 nabi itu orang pilihan. Lalu pandanglah di atas nabi itu ada rasul. Nah, lihat rasul. Nah, rasul berapa? Nah, nego lagi, Pak. Rasul itu dari 124.000 nabi yang diangkat menjadi rasul 315. Dari 315 yang terbaik, rasul pandang kepada yang 25. Yang 25 itu pandang lagi yang terbaiknya kepada yang 5. Yang 5 itu pandang kepada yang 1. Siapa beliau itu yang 1 itu? Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Bapak Ibu, nah rupanya kesempurnaan memandang nur Muhammad pada insan ini, sempurnalah dia kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut namanya sebagai Rasulullah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.